million more times, and he's like, Hai, welcome back to Great Movie Channel. Bagaimana kabar kalian semua guys? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari series The Last of Us episode kelima. Dan untuk teman-teman yang belum menonton alur cerita episode sebelumnya, linknya ada di kolom deskripsi ya guys. Ditonton dulu yang itu, baru deh cus ke sini. Tapi sebelum kita bedah ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Dan tanpa berlama-lama lagi, cus langsung aja kita ke alur ceritanya. Episode kelima dibuka dengan memperlihatkan 10 hari sebelum kedatangan Joel dan Ellie ke kota Kansas. Di sini terlihat sekelompok rakyat yang dipimpin oleh Caitlin tengah merayakan kebebasan mereka atas kelompok Fedra. Dikarenakan selama 20 tahun ini mereka memperjuangkan haknya dari kelompok Fedra, yang dimana mereka pun mulai melakukan sebuah pemberontakan, bahkan hingga pembantaian di tempat kepada antek-antek Fedra tanpa terkecuali. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil merebut kota Kansas yang sebelumnya diambil alih oleh kelompok Fedra. Dan di sini juga terlihat kalau para pemberontak itu pun mulai menelusuri kota Kansas untuk mencari para kolaborator atau pendukung Fedra, seperti Henry dan Sam, yang terus berusaha bersembunyi dari kejaran kelompok pemberontak. Sementara itu, setelah diancam akan dibunuh, salah satu kolaborator yang tertangkap memberikan informasi mengenai Pak Dokter bahwa dia akan menemui Henry dan Sam di suatu tempat. Namun, meskipun telah diberikan informasi, Caitlin tetap memerintahkan kaptennya Ferry bersama kelompoknya untuk membinasakan semua kolaborator yang tertangkap dan membakar mayat mereka. Sadis bener dah nih si Caitlin keket. Ingetin juga tuh si kapten, jangan asin-asin Ten. Dan jangan lupa juga dibalikin tuh jasadnya biar gak gosong. Scene pun beralih ke Henry dan Sam yang bertemu dengan Pak Dokter di sebuah loteng, seperti yang telah ditemukan oleh Caitlin dan pasukannya di episode 4 guys. Di sini Henry merencanakan untuk melarikan diri melalui sebuah terowongan rahasia di bawah kota. Namun sebelum itu, Henry harus mencari tahu terlebih dahulu pergerakan di saat tentara pemberontak berpatroli. Mereka cuma punya waktu sekitar 11 hari. Dikarenakan persediaan Indomie oyeng dan ikan sarian yang kian menipis. Selepas itu, dengan menggunakan bahasa isyarat, Henry memberitahu adiknya Sam yang ternyata tunarungu jika mereka aman di sini. Dan di sini, Henry juga mencoba menghibur Sam dengan memberikannya seplastik krayon Shinchan untuk menggambar di tembok loteng. Sepuluh hari kemudian, persediaan makanan hanya tersisa 1 kaleng ikan sarian saja. Dan Pak Dokter yang mencari makanan rupanya telah ditangkap dan dihabisi oleh Caitlin. Maka dari itu, Henry pun memutuskan untuk segera pergi dari kota Kansas dengan berjalan kaki. Karena dia yakin telah aman setelah mengingat rute patroli pasukan tentara pemberontak. Karena rasa sayang yang teramat besar kepada sang adik, Henry pun mencoba untuk menghiburnya. Karena Sam sering berhayal ingin jadi superhero, Henry pun mencoret cat berwarna oranye di sekitar matanya. Tapi naasnya, baru aja mau keluar loh, tiba-tiba terdengar suara mobil yang menabrak dan diikuti suara rentetan tembakan. Henry yang kepo kemudian mengintip dari jendela.
dan melihat Joel yang tengah melawan para pemberontak di saat baru tiba di kota Kansas. Singkat cerita, Henry kemudian mengikuti Joel. Dan sampailah kita akhirnya di scene terakhir episode keempat, di saat mereka sudah menodongkan senjatanya ke Ellie dan Joel yang sedang tertidur pulas. Henry yang telah mengetahui kalau skill menembak Joel beda tipis dengan skill yang dimiliki oleh John Wick. Ia pun berniat kabur bersama dengan Joel. Henry juga akan memberitahu jalur terowongan rahasia kepadanya. Di pagi harinya, Henry memberitahukan kondisi kota Kansas kepada Joel, yang dimana kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Caitlin sudah berhasil menjatuhkan kelompok Fedra. Dan kini, mereka tengah mencari kelompok kolaborator Fedra yang masih tersisa di luar sana, termasuk dengan dirinya serta Sam. Sama halnya dengan Joel dan Ellie yang kini menjadi buronan mereka. Mereka telah menghabisi 3 NPC dari kelompok pemberontak. Joel pun menerima penawaran dari Henry. Karena bagaimanapun, untuk kabur dari kota Kansas, dirinya membutuhkan bantuan dari Henry. Sebab Henry paham betul tentang tata letak kota ini. Selepas itu, Henry mulai memberitahu rencananya untuk melarikan diri melalui sebuah terowongan bawah tanah yang letak pintu masuknya berada di bawah gedung bank dan bisa langsung menuju keluar area kota. Namun, alasan Henry membutuhkan bantuan Joel karena di dalam terowongan itu sudah dipenuhi oleh para zombie yang dikurung oleh kelompok Fedra sejak 15 tahun yang lalu. Dan karena itulah, Caitlin dan kelompoknya tak pernah menelusuri tempat tersebut. Namun, Henry percaya di bawah sana sudah aman. Sebab, 3 tahun yang lalu, seluruh zombie yang ada di sana sudah dimusnahkan oleh kelompok Fedra. Setelah mendengar itu, dan karena cuma itu satu-satu jalan keluar mereka, maka Joel dan Ellie memutuskan untuk membantu Henry dan Sam keluar dari kota Kansas. Beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di gedung bank yang tak jauh dari sana. Lalu, mereka pun turun ke sebuah terowongan. Dan rupanya, dugaan Henry benar jika di sana sudah tidak ada lagi zombie. Mereka pun terus berjalan hingga mereka menemukan tempat seperti sekolahan anak-anak dengan banyaknya coretan gambar di dinding dan juga mainan-mainan yang tak pernah disentuh oleh manusia selama bertahun-tahun lamanya. Di sini, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak sembari menunggu matahari terbenam agar lebih aman setelah keluar dari terowongan. Di sini terlihat kedekatan Ellie dengan Sam yang sama-sama membahas komik yang mereka temukan. Sementara Henry mulai berbicara jujur mengenai mengapa ia menjadi kolaborator Fedra. Hal itu dikarenakan Sam yang mengidap penyakit leukemia. Dan saat itu, obat untuk menyembuhkan Sam hanya dimiliki oleh Fedra. Maka dari itu, mau tak mau sebagai tebusannya, Henry menyerahkan seorang pria yang telah dianggap sebagai ayah sendiri, yaitu kakak dari Caitlin, yang juga seorang pemimpin dari kelompok pemberontak. Jadi jelas ya guys, kenapa si psiko keket memburu Henry sama Sam. Setelah matahari terbenam, mereka pun berhasil keluar dari terowongan dan melanjutkan perjalanan mereka melewati sebuah komplek menuju ke arah jembatan dekat sungai yang tak jauh dari sana. Namun
Namun tiba-tiba One is here. No one's gonna be here because... And he's like... ternyata di rumah ujung jalan ada seorang sniper yang berjaga. Joel pun menyuruh mereka semua untuk tetap bersembunyi. Sedangkan dia berlari memutar ke rumah tersebut untuk mengkill si sniper. Sesampainya di rumah itu, Joel heran dong saat melihat sosok sniper yang merupakan kakek-kakek. Joel yang tidak tega untuk membunuh si kakek pun menyarankannya untuk meletakkan senjatanya. Namun, karena si kakek masih berniat membunuh, Joel pun seketika langsung mengeksekusinya. Selepas itu, terdengarlah suara walkie dan itu ternyata suara Caitlin yang sudah dekat dengan lokasi mereka. Dan tak berselang lama, terdengarlah suara kendaraan tentara pemberontak. Seketika itu, Joel langsung berubah menjadi Joel Wick dan langsung menembak supir truk yang akan menabrak Ellie CS. Henry dan Sam pun berlari sembunyi ke mobil yang lain. Sedangkan Caitlin dan pasukannya berjalan santuy mengepung mereka bertiga. Karena mereka sudah tak bisa kabur, Henry pun menyerahkan dirinya. Asalkan Sam dan Ellie bisa dilepaskan. Tetapi di saat Caitlin hendak menembak Henry, ledakan truk tadi mengakibatkan tanahnya runtuh. Dan muncullah jombai-jombai nolep yang dikurung oleh Pedra selama 15 tahun. Ketika jombai-jombai nolep sedang sibuk menyerang pasukan pemberontak, Ellie, Henry, dan Sam pun berusaha kabur dari sana. Sementara Joel Wick masih melindungi Ellie dari kejauhan. Di tengah-tengah pembantaian tersebut, terdengarlah suara yang sangat mengerikan dari dalam tanah. Dan ternyata itu merupakan jombai nolep tahap 4 yaitu blotters. Tubuhnya ditumbuhi jamur selama bertahun-tahun hingga mengeras. Bahkan peluru tak mampu menembusnya. Si kapten yang membangkang pun seketika diincar. Dan dengan mudahnya, blotters menarik kepalanya. Sementara Ellie yang nekat menyelamatkan Henry dan Sam dengan menusuk dua jombai chilker yang menyerang mereka. Lalu mereka pun lari dari sana. Namun Caitlin datang dan menodongkan pistolnya ke arah Henry. Tapi tiba-tiba akhirnya mereka berempat pun berhasil selamat dari kejadian itu. Lalu melewati jembatan dan beristirahat di sebuah bangunan. Di sini, Joel mengajak Henry dan Sam ikut ke Wyoming untuk mencari Tommy. Sementara Ellie sedang menghibur Sam dengan membahas komik yang mereka temukan tadi. Selepas itu, dengan menggunakan not yang selalu dibawanya, Sam pun bertanya pada Ellie, apa dirinya masih memiliki kesadaran jika sudah menjadi monster. Dan ternyata Sam sempat digigit jombai clicker di kaki kirinya. Melihat luka Sam, Ellie pun terkejut. Dan seketika Ellie langsung mengoleskan darahnya ke luka Sam. Karena Ellie yakin
darahnya bisa menjadi obat opiocordyceps. Sam pun meminta Ellie untuk menemaninya, karena ia takut kalau sewaktu-waktu berubah menjadi combay. Di pagi harinya, Ellie melihat Sam tengah duduk menghadap ke jendela. Ellie pun menyapanya, tapi ternyata Henry pun segera mengambil pistolnya dan mencegah Joel membunuh Sam. Tapi tanpa diduga, Henry tak sengaja malah menembak Sam. Karena sangat merasa bersalah sudah membunuh adiknya sendiri, Henry pun memutuskan untuk bunuh diri. Beberapa saat kemudian, Joel dan Ellie pun mengubur jasad Henry dan Sam. Di akhir episode kelima, terlihat Joel dan Ellie kembali melanjutkan perjalanannya mereka ke Wyoming untuk mencari Tommy, dan film pun bersambung. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan untuk mengetahui kelanjutan dari petualangan Joel dan Ellie, silahkan tinggalkan komentar sebanyak-banyaknya ya guys. Nantikan alur cerita episode yang selanjutnya. Bye-bye.